Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, saya kuat. Yes, masih ingat gak? Oke, hari ini hari Kamis tanggal 24 September 2020 kita akan bersama-sama melanjutkan kegiatan pembelajaran di mata pelajaran matematika. Oke, nah kemarin kita sudah bahas kelipatan, kita sudah bahas faktor, kita juga sudah bahas kemarin KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Dan sekarang hari ini kita akan lanjutkan dulu ya materi yang selanjutnya, masih berhubungan dengan materi-materi yang kemarin, yaitu kita akan bahas tentang ini, FPB, yaitu faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar. Kita akan bahas ini. Oke? Siap? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, faktor persekutuan terbesar ini ya, kalau kemarin yang KPK itu kalian mengerjakannya berhubungan dengan materi atau cara pengerjaan kelipatan, ya kan? Ya, cara yang pertama waktu kemarin kita mengerjakan KPK, kita cari kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut. Nah, kalau FPB ini berhubungannya dengan mencari faktor. Coba, masih ingat nggak cara mencari faktor itu bagaimana? Misalnya, faktor, ulang sedikit ya, faktor dari 18. Bagaimana cara mengerjakannya? Ada yang masih ingat? Faktor dari 18, cara mengerjakannya bagaimana? Ya, kita cari bilangan, kita cari dua bilangan yang dikalikan yang hasilnya ini. Berapa dikali berapa yang hasilnya 18? Ya, gitu. Nih, berapa dikali berapa yang hasilnya 18? Atau kita bagi, ya, kita bagi 18 dibagi dengan satu bilangan, hasilnya berapa? Itu juga bisa. Nah, caranya bagaimana? Kita mulai dari angka 1. 1 dikali berapa yang hasilnya 18? 18. Oke. Ya. 2 nih, 2. Kira-kira 2 bisa nggak dikali berapa yang hasilnya 18? Ada tidak? 2 dikali 9. Betul. 2 dikali 9 sama dengan 18. Berurutan ya, sudah 1, 2, coba sekarang 3. 18 dibagi 3 berapa? Atau 3 dikali berapa yang hasilnya 18? Ada tidak? 6. Betul. 6. Ya, 6. 3 dikali 6 hasilnya 18. Sesudah 3. Terus kita coba 4. Coba 4. 4 dikali berapa yang hasilnya 18? Ada tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, sudah kita hapus. Kita jangan bagi dengan 4 kalau begitu. Ya, 5 coba. 5 18 dibagi 5 bisa tidak? Dengan 5. 5 dikali berapa yang hasilnya 18? Tidak ada. Oke, hapus lagi. Ya, hapus. 6 sekarang. 6 dikali berapa yang hasilnya 18? 6 dikali berapa yang hasilnya 18? 6 dikali berapa yang hasilnya 18? Kita lihat ini, ada 3 dikali 6. 3 dikali 6, 18. Berarti kalau 6 dikali 3 juga sama dengan 18. Gitu ya. Oke? Nah, kalau sudah dibalik seperti ini, kalian gak usah pusing-pusing. Yang ini tinggal disimpan di sini. Dibalikkan tapi 9 dikali 2. Yang ini simpan di sini. Dibalikkan tapi 18 dikali 1. Sudah selesai. Jadi ya, faktor dari 18 adalah yang ini. Faktor dari 18 adalah yang ini. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Nah, seperti itu. Jadi, faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah,
itu ibu hanya mengingatkan saja bagaimana cara menentukan faktor bilangan. Ini sudah pernah ya dibahas sebelumnya. Nah, ibu akan kaitkan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang faktor persekutuan terbesar. Ya, ini harus ingat ya caranya ya. Oke. Sama dengan yang mencari KPK kemarin, ibu akan jelaskan menggunakan dua cara ya, dua cara. Yang pertama menggunakan faktor bilangan. Yang kedua nanti kita gunakan cara dengan menggunakan pohon faktor, sama seperti waktu KPK ya. Ya, kita buat soalnya. Ini sudah ya, udah paham ya, jangan lupa lagi ya. Nah, sekarang ibu akan jelaskan FPB melalui contoh soal. Soalnya misalnya seperti ini. Tentukan FPB dari 18 dan 12. Nah, contoh soalnya seperti ini. Tentukan FPB dari 18 dan 12. Kita gunakan cara yang pertama dulu nih. Cara yang pertama kita tentukan masing-masing dari soal ini faktornya. Yang tadi sudah kita kerjakan, kita tentukan dulu faktor dari 18. Tadi ada 1 dikali berapa? 18. 2 dikali 9, ya kan? 3 dikali 6, 6 dikali 3, 9 dikali 2, dan 18 dikali 1, ya kan? Jadi faktornya adalah faktor dari 18 adalah yang ini. 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Ya, sudah selesai yang 18 nih. Sekarang kita cari faktor dari 12. Faktor dari 12. Faktor dari 12 kita cari. 1 dikali berapa yang hasilnya 12? 12. 1 dikali 12. Coba 2. 12 dibagi 2 berapa? Atau 2 dikali berapa yang hasilnya 12? Kali 6. 6, itu kan? Ya. Sekarang 3. 3 dikali berapa yang hasilnya 12? 4. Oke, 4. Ya. Sesudah 3 sekarang berapa? 4. 4 dikali berapa yang hasilnya 12? Lihat ini, udah ada 4, tinggal dibalik. Tuh, kalau sudah dibalik seperti ini, nggak usah berurutan lagi dihitung satu-satu. Langsung aja ini pasti ke sini, yang lainnya tidak ada. Pasti langsung di sini 6 dikali 2, diputer. Ya, langsung yang terakhir ini 12 dikali 1. Nah, kita temukan nih faktor dari 12 yang ini. Faktor dari 12 ini yang ini. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, kita sudah temukan faktornya. Faktor dari 18 dan 12. Faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Belum selesai, ini baru menentukan faktornya. Kita akan tentukan sekarang sebelum menentukan faktor persekutuan terbesarnya, kita harus tentukan dulu faktor persekutuannya. Faktor persekutuan. Faktor persekutuan itu apa? Ketika kemarin kita belajar kelipatan persekutuan, berarti kelipatan yang sama, ya. Yang samanya apa saja? Ini juga sama. Tentukan faktor persekutuannya. Kita cari yang samanya dari bilangan ini. Dari dua bilangan ini, 18 dan 12, faktor yang samanya ada berapa saja? Ini ya, sama nih. 1, 2, 3, lagi. Ini 6, ada lagi? Sudah, ya. Jadi faktor persekutuannya adalah 1, yang samanya ya, faktor persekutuan yang samanya 1, 2, 3, dan 6. Sudah nih. Faktor persekutuannya 1, 2, 3, dan 6. Faktor persekutuan itu berarti bilangan yang samanya ya, dari dua bilangan itu ya. 1,
1, 2, 3, dan 6. Nah, kalau sudah ketemu faktor persekutuannya, kita akan tentukan FPB-nya. Kita tentukan FPB-nya. FPB itu apa? Faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar. Jadi ini faktor persekutuannya, kita cari yang terbesar yang mana? Di antara 1, 2, 3, 6. 6, berarti FPB-nya itu 6. Gitu. Udah ya. Jadi ketika kita mau menentukan FPB itu, kita tentukan dulu faktor dari masing-masing bilangannya. Setelah ditemukan faktornya, tentukan faktor persekutuannya, yang samanya dari bilangan itu yang mana. Terus kalau sudah ketemu faktor persekutuannya, baru kita bisa menentukan FPB-nya, yaitu faktor persekutuan yang paling besarnya, yang terbesarnya. Seperti ini, faktor persekutuannya 1, 2, 3, 6, maka FPB-nya, faktor persekutuan terbesarnya adalah 6. Oke, ya, gitu ya. Satu lagi contohnya, oke, sebelum ke latihan soal. Ya, oh lupa, kita cara yang kedua, maaf, cara yang kedua. Lihat, ini saya pertama ya, kita hapus. Cara yang kedua, kita akan menggunakan pohon faktor. Cara yang kedua, kita gunakan pohon faktor. Ya, nah, seperti yang mengerjakan KPK, sama caranya. Pohon faktor itu berarti kita bagi bilangannya dengan bilangan prima. Bilangan prima itu apa? Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Hanya bisa dibagi satu dan oleh bilangan itu sendiri. Itu bilangan prima. Contohnya ada 2, 3, 5, 7, 11, 13 ya, dan seterusnya. Oke? Nah, kita akan tentukan sekarang menggunakan pohon faktor dulu dari 18 ya. Kita bagi 18 dengan 2. Ingat, kita baginya dengan bilangan prima, tapi dimulai dari yang terkecil dulu, dari 2 dulu berarti. Ya. 2. 18 dibagi 2 berapa? 9. 9. Turunkan lagi. 9 dibagi 2 bisa tidak? 9 bagi 2 tidak bisa. Berarti jangan pakai 2. Kalau sudah tidak bisa, kita ganti dengan 3. 3 juga bilangan prima ya. 3. 9 dibagi 3 berapa? Berapa? 3. Ya. Ya. Nah, jadi perkaliannya harus bisa nih. 9 bagi 3 adalah 3. Sudah selesai. Ya. Tidak usah ke bawah lagi. Jadi di sini 3 1, tidak usah. Sudah sampai sini, ya. Oke, sekarang yang 12. 12. Kita buat pohon faktornya. 12 sama, kita bagi juga dengan bilangan prima yang paling kecil dulu, dengan 2. Coba, dengan 2 bisa tidak? 12 dibagi 2. 6. 6. Ya. 6, turunkan lagi, masih bisa dibagi nih. Dibagi 2 juga ya. 6 dibagi 2 berapa? 3. Oke, 3. Sudah selesai. Tidak usah lagi ke sini. Jadi dibagi 3 lagi jadi 1, tidak usah. Sudah sampai di sini saja. Ya. Udah. Ini kita sudah buat pohon faktornya. Ini udah berapa? Oh, 13 menit nih. Takut gak kekirim soalnya kalau lama-lama. Nah, ini sudah kita tentukan pohon faktornya, ya. Kalau sudah seperti ini, kita tentukan faktorisasinya. Faktorisasi dari 18, kita lihatnya yang L. Tidak ditulis semuanya ini, tapi hanya yang L ini. Hanya yang L saja. 2, ya, 2 dikali ini 3 dikali ini 3. Nah, kan ini 2 dikali 3 dikali 3. Ini kalau ada yang sama seperti ini, nulisnya tidak seperti ini, tapi bisa jadi gini. Ini 2-nya cuma 1, tulis 2 di sini. Ini 3-nya ada 2, nulisnya jadi 3 pangkat 2. Nah, ini nulisnya 2 kali 3 pangkat 2. 2 kali 3 pangkat 2, karena 3-nya ada 2 kali. Oke? Nah, ini faktorisasi yang 18. Sekarang faktorisasi yang 12. Faktorisasi yang 12. Coba. Sama yang L. Yang L, ya. Yuk, faktorisasi 12 ada berapa?
2 dikali ini 2 dikali 3. Ya, sama dengan yang ini. Kalau ada yang sama itu bisa dipangkatkan. Ya, ini 2-nya ada 2 nih. 2-nya ada 2. Jadi nulisnya 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dikali 3-nya ada 1 kali 3. Nah, kita sudah temukan faktorisasinya. Faktorisasi dari 18 adalah 2 kali 3 pangkat 2. Dan faktorisasi dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tentukan FPB-nya. Jadi, FPB dari 18 dan 12 adalah yang mana yang diambil? Kalau kemarin kalau KPK itu kita ambil angka yang sama dan yang tidak samanya dimasukkan. Yang samanya dipilih yang paling sedikit jumlahnya. Paling besar, yang paling besar jumlahnya. Awas ketukar. Nah, kalau FPB kita hanya memasukkan angka atau bilangan yang sama saja. Kalau tidak ada yang sama, kalau tidak sama, ya tidak ada di antara dua bilangan ini, jangan dimasukkan kalau FPB. Ya, kita mulai. Ini ada ini nih, kita perhatikan yang ini. Dari 2 dulu nih. 2-nya ada di sini ada, di sini ada. Kita jangan masukkan dua-duanya, 2 dikali 2 pangkat 2, jangan. Tapi ambil 1. Ambil 1. Ambilnya yang mana? Ambilnya yang paling sedikit jumlahnya. Kalau KPK ambilnya yang ini, ya kan? Tapi kalau FPB ambilnya yang sedikit jumlahnya. 2 dengan 2 pangkat 2 lebih sedikit yang mana? Lebih sedikit yang 2. Jadi kita masukkan 2. Ya, yang itunya jangan dimasukin, yang 2 pangkat 2-nya. Terus sekarang 3. 3 juga sama nih, ada nih. Berarti kita masukkan juga 3. Ya. 3 ada 3 pangkat 2, ada 3. Yang mana yang dimasukkan? 3 pangkat 2 atau 3? Yang 3 yang dimasukkan karena diambil yang sedikit jumlahnya. 2 dikali 3. Sudah segini, ini tidak usah dimasukkan ya. Ya, yang besarnya jangan dimasukkan. Jadi FPB dari 18 dan 12 adalah 2 dikali 3. 2 dikali 3 berapa? 6. Nah, tuh kan sama dengan cara yang ke-1 tadi. Jumlahnya sama, hasilnya sama. Hasilnya adalah 6 gitu. Nah, itu mungkin caranya menyelesaikan soal FPB. Ibu ingin satu contoh lagi sih, tapi ini udah 18 menit. Kita cepat aja ya. Ibu kasih lagi satu contoh, tapi ini agak cepat ya. Karena ini udah 18 menit nih, takutnya Ibu nggak kekirim ya. Tapi kayak nanti dikirim lewat YouTube ya, biar bisa terkirim. Oke, satu contoh lagi. Satu contoh lagi. Tentukan FPB juga. Tentukan FPB dari 24 dan 36. Nah, ini. Cara yang pertama kita tentukan dengan faktor tadi 24 ya. Kita cari perkalian yang hasilnya 24. 1 dikali 24, ya kan? 2 dikali berapa yang hasilnya 24? 12. Ya. 3 ada nggak dikali berapa yang hasilnya 24? 3 dikali 8. Ya, 3 kali 8 benar. Nah, kalau 4 dikali berapa yang hasilnya? 4 dikali berapa yang hasilnya 8? Hasilnya 24. 6. Tuh. 5. Ada nggak 5? 5 dikali berapa yang hasilnya 24? Tidak ada. 6. Wah, ini udah ini enak nih. Ini 6, ini 6. Berarti kita tinggal balik saja. 6 kali 4. Selanjutnya tinggal putar, tinggal balik 8 kali 3. Ini tinggal balik 12 dikali 2. Ini 24 dikali 2. Selesai. Ya, jadi faktor dari 24 adalah yang ini. Ya. 1 2 3 4 6 8 12
dan 24. Sudah. Sekarang ya faktor dari 36. Kelihatan nggak dari sebelah sini ya? Kelihatan. Sekarang faktor dari 36. Kurang gede. 36. Ya, 1 dikali 36. Ya kan? Terus 2 dikali berapa? 2 dikali berapa? 2 dikali 18. Ya, dari 18. 3 dikali yang 36 berapa? 12. Ya. Benar kan? 12. Sekarang 4. 4 dikali berapa yang hasilnya 36? 4 dikali 9. Ya. 9. Benar kan? Ya, 9. 5 dikali berapa yang hasilnya 36? Tidak ada. 6 dikali 6. Nah, 6 dikali 6, 36. Udah sama, berarti ini tinggal diputar. 9 dikali 4, 12 dikali 3, 18 dikali 2, dan 36 dikali 1. Jadi ini faktornya, ya. Faktor dari spidolnya. Faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Ini faktornya. Setelah selesai faktornya diketahui, kita akan tentukan faktor persekutuannya. Ingat tadi apa faktor persekutuan? Faktor persekutuan itu yang samanya ya. Faktor persekutuan. Faktor persekutuan itu berarti yang samanya. Ada 1, 2, terus ini 3, 4, 6, dan ini 12. Nah, faktor persekutuannya adalah 12. Faktor persekutuan dari 24 dan 36 adalah 12. Sekarang tentukan FPB-nya. Faktor persekutuan terbesarnya kita lihat yang paling besar. Yang paling besar adalah 12. Jadi FPB-nya adalah 12. Oke? Ini cara yang pertama. Kita pakai dengan cara yang kedua dengan menggunakan pohon faktor. Ya, isinya 12 nih ya, pasti hasilnya akan sama. Ya. Nah, yang kedua dulu, yang menggunakan pohon faktor. Dari yang 24 dulu. Ya. Kita bagi dengan bilangan prima. Dimulai dari 2 dulu. Kalau 2 tidak bisa baru dengan 3, baru dengan 5, ya. 2 berapa? 12, ya. Ya, 12 dibagi 2 bisa enggak? 12 dibagi 2 bisa 6. 6 dibagi 2 bisa 3. Sudah selesai, ya. Sekarang yang 36. 36 dibagi 2 berapa tadi? 36 dibagi 2 18, ya. 18 dibagi 2 9. 9 dibagi 2 tidak bisa, jadi dibagi 3, 3 dikali 3. Oke. Nah, seperti ini. Kita tentukan faktorisasinya. Faktorisasi dari 24. Yang L ya, yang L bukan dimasukin semuanya, yang L berarti faktorisasi dari 24 itu ada 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3, ya. Ingat kalau ada yang sama kita bisa perpendek nih perkaliannya. Jadi gini, 2-nya ada berapa nih? 1, 2, 3. Ada 3, berarti tulisnya di sini 2 pangkat 3. Gitu. Kalau ada 2 berarti 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 3 dikali 3. 3-nya ada 1. Sudah, selesai nih faktorisasinya. Sekarang yang 36, faktorisasi dari 36. 36. Yang L juga sama nih. 2
dikali 2 dikali 3 dikali 3, ya kan? Ini ada yang sama nih, berarti kita bisa perpendek nih perkaliannya. 2-nya ada berapa? 1, 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2. Nah, faktorisasinya sudah selesai. Faktorisasinya sudah selesai, kita akan cari FPB-nya. Jadi, lihat ya. FPB dari 24 dan 36 adalah yang mana nih yang diambil? Yang diambil itu yang sama saja ya. Kalau ada yang tidak sama di antara dua bilangan ini berarti tidak usah diambil. Nah, kita ambil yang sama. 2 ada 2, 3 juga ada 3. Berarti kita akan masukkan 2 dan 3, dua-duanya kita ambil ya. Nah, yang mana nih yang 2 dulu? Yang 2 pangkat 3 atau yang 2 pangkat 2 yang diambil? Kalau FPB kita ambil bilangan yang sama dan yang jumlahnya paling kecil ya. Yang paling kecil, awas ketukar. Kalau FPB kita ambil bilangannya yang paling kecil. 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 2 yang paling kecil yang mana? 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2 di sini. Nah, itu ya. Dikali yang ininya 2 pangkat 3 jangan dimasukkan. Sudah, masukkannya 1 saja yang paling sedikit jumlahnya. 2 pangkat 2. Sekarang 3 ini ada 3 pangkat 2. Yang mana yang diambil? 3 atau 3 pangkat 2? Yang diambil yang jumlahnya paling sedikit, yaitu 3 ya. 3 dengan 3 pangkat 2 itu lebih banyak yang mana? 3 pangkat 2, berarti kita ambil yang kecil, 3. Tuh. Jadi FPB dari 24 dan 36 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Berapa hasilnya? 2 pangkat 2 itu 2 dikali 2. 2 dikali 2 berapa? 4 ya. 4 dikali 3 berapa? 12. Tuh, sama kan dengan yang tadi ya, dengan cara yang pertama. Hasilnya pasti akan sama. Nah, alhamdulillah ini tapi udah 27 menit nih. Kita berdoa semoga videonya terkirim ya. Dan tolong diperhatikan sekali, jangan hanya melihat soal, terus dikerjakannya sama bunda atau sama ayah, sama teteh, sama adik enggak ya, sama teteh. Jangan sampai seperti itu. Ibu minta kalian perhatikan dulu videonya, kalian cerna materinya, terus sampai kalian paham baru kerjakan soalnya ya. Tidak usah dikasih tahu sama bunda isinya, oke? Biar semuanya bisa. Nah, untuk soal latihannya, ibu akan geser. Nah, kelihatan nggak? Nah, ini soal yang kalian kerjakan ada 4 soal. Ini yang contoh tadi ya. Ini soalnya. Jadi kalian silahkan kerjakan 4 soal ini. Nah, ya, silahkan kerjakan 4 soal ini. Yang nomor 1 12. Ini semuanya tentukan KPK-nya, tentukan FPB ya. Tentukan FPB. Tentukan FPB dari, nah soalnya ini ya, tugasnya tentukan FPB dari yang pertama 12 dan 20, nomor 2 36 dan 60, nomor 3 20 dan 30, dan nomor 4 24 dan 42. Silahkan diisi, ibu minta caranya dengan dua-duanya, dengan yang mencari faktor dan juga dengan menggunakan pohon faktor ya. Jadi satu soal ini caranya 2. Jadi ada 8 soal sebetulnya ya. Caranya 2, yang menggunakan faktor dan yang menggunakan pohon faktor. Oke? Ingat ya, itu mempengaruhi nilai. Kalau yang dikerjakannya cuma 1 cara, berarti nilai yang satu lagi tidak ada, berarti 0 ya. Jadi harus dikerjakan dengan 2 cara. Oke? Nah, itu tugasnya. Silahkan dikerjakan ya dengan 2 cara yang tadi ya. Silahkan disimak dulu lalu dikerjakan. Tidak usah terburu-buru. Boleh 1 jam 1 soal. Ya, nanti dikumpulkannya sore. Kalau 1 jam 1 soal juga hanya 4 jam berarti dikerjakannya.
Ibu minta silahkan nanti dikumpulkan, boleh sore atau sekarang juga kalau udah selesai boleh. Ya, baik, mungkin itu penjelasan hari ini. Kita lanjutkan bertemu besok ya, hari Jumat di pelajaran bahasa Sunda. Dan sampai ketemu lagi besok. Dadah, salam sama ayah dan bunda. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.